Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Naswa Putri dengan NIM 4112410112. Di sini saya akan menjelaskan program kasir yang telah saya buat untuk memenuhi ketentuan dalam proyek pembuatan aplikasi kasir. Program ini saya buat menggunakan bahasa Python dan berfungsi untuk menghitung total pembelian produk. Untuk menghitung total pembelian produk gantungan kunci yang terdiri dari 5 jenis, yaitu ada kucing lucu, terus ada beruang imut, bola warna, bintang kawat, sama lope bulu. Dari kita mulai dictionary harga gantungan ya. Yang pertama kita tulis dulu daftar harga gantungan kunci. Terus dictionary harga gantungannya tulis harga gantungan ini ya. Terus untuk kita tulis kode uniknya itu ada KL. Habis itu titik 2 buka kurung jenis itu untuk nama gantungannya ya. Jenis apa, namanya kucing lucu. Harga satuan kita tulis harganya, harga itu untuk harga satuan gantungan dalam angka ya, berapa, contoh 5.000. Jangan lupa di belakang koma. Terus kita lanjut lagi dengan kode BI. BI. Kita tulis lagi jenisnya. BI itu adalah beruang imut. Kita tulis harganya 7.000. Terus jangan lupa di belakangnya koma ya. Habis itu habis itu kita ke kode BW. Jangan lupa masukkan lagi jenisnya. Contohnya itu bola warna. Terus harganya itu 6.000. Lanjut lagi ke kode berikutnya, itu ada BK. Jenis. Itu ada bintang kawat. Bintang kawat. Dengan harga 8.000. Belakang koma. Dan yang kode yang terakhir itu ada LB. Jenis. Contohnya yaitu love bulu.
dengan harga 7.500. Oke, terus kita ke tampilan awal. Lanjut kita ke tampilan awal. Oke, kita cetak dulu. Kita cetak. Kita cetak gantungan kunci kawat bulu. Gantungan kunci kawat bulu itu ya. Terus selanjutnya kita print lagi. Untuk untuk kode jenis gantungan kunci. Terus sama harganya juga. Oke, habis itu kita lanjut lagi ke for kode. For itu struktur peluangan ya. Terus kalau misalnya kodenya tuh untuk mendapatkan kayak dari dictionary, contohnya KL, BI dan lain-lain. Info in harga gantungan. Terus sama info itu mendapatkan value dictionary, misalnya kayak jenis kucing lucu harga berapa gitu ya. Kalau misalnya item itu untuk mengakses pasangan kunci dan value gitu. Jangan lupa dikasih titik koma. Habis itu kita print lagi. Print dengan ditambah F itu atau string ya, digunakan untuk format string. Terus kodenya tuh lebih dari 6. Itu cetak kode rata kiri sepanjang 6 karakter gitu. Habis itu kita masuk ke ini lagi, info jenis sama bisa titik 2 ya, 20 itu jenis itu rata kiri sepanjang 20 karakter gitu. Sorry ada yang salah. Jenis ini. Nah,
kasih titik 2, itu lebih dari 20. Misalkan gini. Kita buat lagi info, ini lagi info harga, kita masukin harga lagi ya, harga. Ini mau ujiannya? Lu ke rumah lu kapan? Harga itu untuk harga langsung ditampilkan gitu. Wait bentar ya. Terus yang ke bawahnya itu untuk input banyak jenis. Kita tulis banyak jenis di bawahnya. Oke. Terus kita buat input lagi, terus dikasih garis miring n itu kan di sini ada in itu untuk mengubah input menjadi integer. Kalau misalnya input itu minta input dari pengguna gitu. Terus kalau misalnya ini itu untuk baris baru agar rapih gitu. Terus banyak jenis yang dibeli, titik 2. Sorry. Oke, selanjutnya pesanan. Kosong, karena inisialisasi list kosong untuk menyimpan pesanan gitu. Terus kita masuk ke seterusnya, itu ada input data pesanan ya, data pesanan. Habis itu kita buat for untuk for i, terus in range banyak jenis. Gitu. Itu untuk perulangan sebanyak jumlah jenis yang dibeli gitu. Sorry. Ini titik 2 gitu. Habis itu kita cetak lagi. Kita cetak menggunakan integer atau f ya. F, terus kasih tanda miring n lagi biar rapih gitu ya. Jenis
ke I plus 1. Itu cetak nomor jenis saat ini, misalnya jenis ke-1 gitu. Terus selanjutnya kita buat kode input terus apa ya, kode gantungan terus kita masukin kode yang tadi ya, kayak KL BI BW BK sama satu lagi LB ya. Oke. Terus kita buat bentar, titik dikasih upper itu mengubah input menjadi huruf kapital gitu ya. Terus kalau misalnya kode input itu buat kode gantungan. Habis itu kita buat lagi if kode not in harga gantungan ya. Sorry, woi, harga gantungan. Terus kita cetak lagi print kode tidak valid atau ulangi. Ini tuh jika kode tidak ada dictionary, cetak pesan lalu continue, lanjut ke loop berikutnya gitu. Bentar, bisa continue. Oke. Kita lanjut lagi ke banyak jenis ya. Kita tulis banyak input. Sorry. Banyak in. Terus input. Terus itu kita masukin jumlah beli. Oke. Jumlah beli ya. Udah nyampe mana aja? Bentar. Ini kayaknya gue mau rekam. Iya. Udah berapa kali? Terus jenis, kita masukin jenis harga gantungan. Terus kodenya masukin kode, tulis kode, terus masukin jenis. Oke. Ya. Terus enter lagi. Terus kita masukin harga satuannya ya. Satuan. Oke.
keuntungan, terus kode, terus harga gitu. Terus enter lagi, terus kita masuk jumlah harga. Terus kalau misalnya ambil data dari ini tuh jenis harga gantungan kode itu jenis, terus harga satuan, terus harga gantungan kode, harga, terus jumlah harga satuan banyak, terus ini kan jumlah harga. Nah, harga satuan banyak gitu kan, itu hitung jumlah harga atau harga satuan dikali jumlah beli gitu. Terus kita tulis pesanan ya, pesanan pin itu kayak ditambahkan dictionary tersebut ke dalam list pesanan gitu. Itu buat ditambahkan ke dalam list pesanan. Itu ya. Gini sih. Ini oh my god. Terus kita masukin jenis berapa, habis itu kita masukin harga satuan, terus kita masukin lagi banyak, terus jumlah harga ya gini. Oke, ini tuh simpan data pesanan dalam dictionary gitu. Terus kita masuk ke cek member. Kita masuk ke cek member ya. Cek apakah pembeli memiliki kartu member. Habis itu kita tulis membernya, input. Oke. Kita masukin N, apakah Anda memiliki kartu member, tanda tanya.
habis itu iya atau tidak. Oke, habis itu wait bentar. Ininya mana ya? Oh iya, oke. Titik strip lower, yaitu untuk strip itu untuk menghapus spasi di awal atau di akhir, terus lower itu untuk mengubah ke huruf kecil. Contoh kayak agar ya atau ya tetap terbaca iya gitu. Terus enter lagi ke bawah. Kita akan nulis output hasil pembelian. Output hasil pembelian. Ya, terus kita tulis lagi. Kita cetak. Kita cetak ya. Terus kita masuk ke ini biar garisnya pas gitu. Ini lagi gantungan kunci kawat bulu ya. Terus ke bawahnya kita cetak lagi, kita cetak lagi, terus integer ini kalau misalnya yang tadi itu print nah ini print gantungan kunci kawat bulu itu menampilkan ulang judul untuk hasil transaksinya gitu ya. Terus kalau misalnya yang ini cetak print ini tuh menampilkan header tabel pesanan gitu. Tidak ya, ini ya ini terus 4 ini lagi jenis gantungan habis itu kita titik dua lagi, kita ini lagi 20. Sini kita ini lagi, terus harga satuan titik 2 ini lagi 15 ya. Terus jumlah buat untuk jumlah beli
15. Terus kita buat lagi untuk jumlah harga. Ini tuh untuk ini ya, menampilkan header tabel pesanan. Bentar. Terus kita buat total bayar 0 ya. Ini tuh untuk inisialisasi variabel total pembayarannya gitu. Tuh kita buat for index item in enumerate pesanan ke 1. Enumerate itu mengambil indeks plus data dari list, indeks mulai dari 1. Oh my gosh, belum banyak banget anjir, gue lupa. Terus kita print, kita cek lagi, cetak lagi, kita masuk, kita masuk integer, dx lagi, ini lagi. Oh my gosh, ini idx, terus ini 4, kita gini lagi, terus item, item. Habis itu gini, selesai itu masuk ke jenis. Wait, berapa jenisnya? 20. Oke, selanjutnya itu ke selanjutnya kita bakalan ke buat lagi item terus dulu kita masukin ke harga isi
bantuan. Oke, situ 15 gini. Habis itu kita buat lagi item banyak sebanyak 15. Oke. Terus kita buat lagi item jumlah my gosh. Ini ada kesalahan, harusnya ini tuh antar ini tuh itu harusnya pakai kurung kurawala gini. Nah gini. Terus itu gini. Nah kita hapus jadi gini. Habis itu kita ke total. Wait bentar. Ke total bayar. Item jumlah. Ini tuh untuk menampilkan satu baris transaksi dengan format rapi. Terus total bayarnya itu dijumlahkan tiap item. Gitu ya. Habis itu kita bikin hitung diskon jika member punya ya. Hitung diskon to 0 jika member punya jika pelanggan punya member itu akan dapat diskon 10%. If member ya kalau misalnya dapat ya kalau punya, terus diskon
diskon in Gak apa kan gue juga iya. hmm? Gak apa kan gue ngomong juga. Ya apa 10 total bayar Jadi kalau sama kita tulis dulu itu in kurung bukanya in itu digunakan untuk agar hasilnya bilangan bulat gitu. Baik. Terus kita hitung lagi sorry hitung dari isi tabel. pajak Berupa 5 produk hitung tersebut. pajak tetap 10%. Terus dari total Suaranya mati ya? sebelum diskon. Iya, pasti gitu. Kayaknya ada yang salah deh di bentar ya. Pajak in 0,1 total bayar itu pajak 10% dari total belanja sebelum diskon gitu. Kalau ini tuh total pajak itu 10% dari total belanja sebelum diskon. Habis itu kita hitung total setelah diskon gitu ya, plus pajak. Terus total setelah diskon, total setelah diskon. Lagi dong, total setelah diskon total bayar. Kurangi total dikurangi diskon. Terus habis itu total semua. Total setelah diskon pajak. Jadi total dibayar setelah diskon ditambah pajak gitu. Jadi tuh. Nah, kita tulis tampilkan ringkasan
pembayaran Rumit aneh. iya, pembayaran. Kita cetak lagi, terus kita buat integer, terus kita buat ini biar supaya barisnya lurus. Bayar sebelum diskon. Min titik deh, titik ya sih. Oh my gosh, itu dikasih gini, kurung lagi kayak total bayar gitu. Terus ini tuh untuk menampilkan total sebelum diskon ya, ini terus kita if member ini ya, ini sorry ini itu print oke. Selanjutnya itu kita buat kita cetak lagi print diskon member 10%. Terus RP-nya itu kita dimasukin ke, terus kita tulis diskon. Lalu dilanjut kita bikin else terus kita cetak lagi diskon member. Nah, kalau misalnya tidak, kita bakalan tulis tidak ada
terus kita print lagi, terus kita buat integer pajak 10%. Terus wait bentar, kita print lagi, print total bayar. Sekitar, jadi ini itu total untuk semua ya. Nah itu untuk menampilkan diskon jika ada pajak dan total bayar akhir gitu. Oke, di sini kita akan hasilkan outputnya ya. Kita run dulu. Nah, ini tuh output gantungan kunci kat bulu, kode jenis gantungan sama harga ya. Jadi ini kodenya ada KL, BI, BW, BK, LB. Terus ini jenis gantungannya aja, kunci, kucing lucu, beruang imut, bola warna, bintang kawat, love bulu. Terus harganya ada 5.000, 768 sama 7.500. Contoh kita belinya 3. Nah, ini jenis kesatunya, kode gantungan ini ada KL, BI, BW, BK, LB. Terus contoh kita bakalan beli yang BI ya, BI yaitu ada beruang imut. Nah, belinya mau berapa? Kita mau beli 2. Nah, terus kita beli lagi nih yang LB. Kita beli LB itu love bulu. Terus kita belinya 3. Terus kita beli lagi yang KL yaitu kucing lucu, belinya 4. Nah, apakah Anda memiliki kartu member? Contoh kita memiliki ya, kita tulis ya. Nah, gantungan kunci kawat bulu kita tadi beli beruang imut, love bulu, kucing lucu, harga satuannya 7.000. Kalau yang beruang imut, kalau yang love bulu tuh 7.500. Kalau kucing lucu tuh 5.000. Kita kan tadi belinya yang beruang imut itu ada 2, love bulunya ada 3, terus kucing lucunya ada 4. Jumlah harganya tuh kalau yang beruang imut itu ada 14.000, kalau love bulu itu ada 22.500, kalau kucing lucu itu ada 20.000 ya. Terus jumlah bayar diskonnya kan tadi diskonnya 10% ya, itu ada jadi 56.500, diskonnya 56
56.500. Terus pajaknya tuh 10%, jadi 59. Terus totalnya itu ada 56.500 gitu. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf kalau misalnya kurang jelas dalam menjelaskan codingan tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.